lanjut readers. Makasih buat teman-teman readers yang udah ketungan sama video-video aku. Nah, sebelumnya aku akan jelaskan dulu readers kenapa tiba-tiba bisa ada konten horor di channel Woman's Perspective ini. Karena gini readers, ternyata setelah aku amati lebih lanjut, aku pelajari lebih lanjut ya readers ya, yang menjadi permasalahan bagi kaum perempuan itu ternyata tidak hanya permasalahan KDRT, tidak hanya permasalahan kekerasan seksual, tidak hanya permasalahan percintaan gitu ya readers, tapi gangguan-gangguan dari rekan-rekan kita di alam yang berbeda ini ternyata juga dapat menjadikan perempuan-perempuan itu stres, frustasi, dan bahkan depresi gitu ya readers ya. Pada akhirnya aku pun memutuskan jika seandainya memang ada kisah horor yang masuk ke aku, maka aku akan mencoba untuk meng-storytellingkannya kepada teman-temanku readers. Walaupun sebenarnya aku agak-agak sedikit takut ya readers ya. Dan berhubung memang aku agak-agak sedikit takut, jadi aku udah siapin Al-Quran di sini buat temenin aku sampai kita selesai nanti. Oke readers, jadi nggak apa-apa ya. Sebelumnya, bagi teman-teman readers yang ingin berbagi kisah melalui konten storytelling ini atau yang ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung DM aku di akun Instagram san_anggun yang ini. Dan bagi teman-teman readers yang suka dengan konten storytelling seperti ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan lagi, berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti, sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers udah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita masuk ke cerita ya readers. Oke readers, kisah selanjutnya ini datang dari salah seorang teman-teman readers yang kita sebut saja namanya adalah Mawar. Which is Mawar ini ketika masa kecilnya, ya sama lah mungkin seperti kita semua ya ketika kecilnya, itu memiliki teman hayalan. Ya saat itu dikatakan adalah teman hayalan. Jadi sebelumnya si Mawar ini kita sebut saja tinggal di Jakarta ya readers ya. Jadi pada suatu hari si Mawar ini sedang bermain dan dia berbicara sendiri gitu ya, cerita-cerita, ketawa-ketawa, nulis-nulis, gambar-gambar gitu kan. Kemudian bundanya datang readers, menghampiri si Mawar ini dan bertanya, Mawar main sama siapa gitu kan? Sama Keke bunda katanya kan, kita sebut saja namanya Keke ya readers ya, sama Keke bunda katanya kan. Mana Keke kata bundanya kan, itu dia lagi ngomel-ngomel tuh nggak jelas, nggak tahu ngapain kata si Mawarnya ya readers ya. Ya bundanya kan ngeliat tuh ke arah sana, nggak ada si Keke ini gitu kan. Hanya saja waktu itu bundanya beranggapan oh mungkin ini teman hayalannya si Mawar gitu ya readers ya. Hingga waktu-waktu pun berlalu, si Mawar ini bilang ke bundanya kalau dia mau main menggambar gitu ya, main menggambar dengan si Keke ini readers. Dah, dia buatlah kan buku gambar itu kalau dibuka ada yang sebelah sini, pertengahannya itu ada yang sebelah sini dan ada yang sebelah sini kan readers. Dan menggambarlah si Mawar ini di sebelah sini kan. Setelah Mawar ini menggambar, terus dia kasih tulis-tulisan gitu. Nah, waktu selesai readers, si Mawar ini sudah meninggalkan tempat dia bermain itu. Si bundanya datang lagi ke sana dan bundanya itu melihat readers ya, di sebelah sini memang ada gambar, kemudian ada tulisan nama si Mawar ini kan nama lengkap, Mawar Nana gitu ya readers ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini juga ada gambar readers dan ada nama lengkap si Keke itu tadi readers, Keke Nana. Tapi yang bundanya ini merasa ada yang janggal gitu readers. Kok Keke ini tulisannya bukan kayak tulisan si Mawar gitu. Kayaknya yang menulis Keke Nana itu bukan Mawar gitu kan readers. Nah, kemudian ketika keesokan harinya readers, si bundanya ini menghampiri si Mawar ini. Mawar katanya kan, Keke itu nama lengkapnya siapa kata bundanya kan. Dijawab sama si Mawar ini readers, Keke Nana bunda katanya gitu kan. Coba tulis namanya bunda, pengen tahu kata si bundanya ini readers. Ditulislah sama si Mawar ini kan, ditulis sama si Mawar Keke Nana gitu ya readers ya. Dan bundanya itu langsung kayak gitu readers. Nah ini memang tulisan Mawar gitu, ini memang tulisan anak aku gitu kan. Tapi yang di buku gambar Keke Nana itu bukan tulisan anak aku. Di sana bundanya mulai merasa janggal readers, ini mulai ada yang berbeda gitulah ya. Dan akhirnya setelah waktu-waktu berlalu ketika si Mawar ini menginjak kelas 5 dan sekitar kelas 5 kelas 6 SD, si bundanya ini pun rutin membawa si Mawar ini ruqyah ke temannya bunda ini readers. Jadi bunda ini punya teman ustazah, jadi dibawalah si Mawar itu ke sana dalam 2 tahun itu ya readers ya. Nah singkat cerita ketika masuk kelas 1 SMP gitu kan, masuk kelas 1 SMP ini masih di Jakarta ya readers ya. Masuk kelas 1 SMP,
si Mawar ini udah nggak pernah lagi ngomongin si KK ini, readers. Dia udah nggak pernah lagi sama sekali nyebut nama si KK ini. Tapi ketika ditanya ingat KK atau enggak, dia ingat, readers. Dia ingat, tapi dia udah nggak pernah lagi ngomongin si KK itu, udah nggak pernah lagi. Ya. Kemudian pada suatu waktu berita duka pun datang gitu ya, readers ya. Ternyata si ayahnya Mawar ini meninggal. Dan waktu itu, readers, bundanya juga jatuh sakit, sehingga bundanya ini harus dioperasi ya, readers ya. Dan akhirnya bundanya pun bilang ke si Mawar ini, Mawar, kita pulang kampung aja ya. FYI ya, readers ya, si bundanya dan si papanya Mawar ini adalah orang Minang gitu. Jadi mereka merantau lah ke Jakarta gitu kan. Jadi pas bundanya bilang, kita pulang kampung aja ya, soalnya bunda mau operasi, nanti siapa yang ngurusin kita gitu. Kalau di kampung kan ada keluarga gitu. Dan akhirnya setujulah si Mawar ini kan, pulanglah mereka ke Sumatera Barat. Sampainya di Sumatera Barat ini, readers, si Mawar ini disekolahkan di Madrasah Sanawiyah Negeri, di salah satu Madrasah Sanawiyah Negeri yang ada di Sumatera Barat. Nah, dia melanjutkan pendidikannya, berarti masih kelas 1 tuh ya, kelas 7 sampai dengan kelas 9 dia di sana. Nah, kemudian lagi si bundanya juga udah selesai operasi kan. Oke, di sini tuh semuanya berjalan dengan normal aja, readers, layaknya ya normally lah gitu ya. Nah, kisah horornya itu dimulai dari sini, readers. Ketika pada akhirnya si Mawar ini memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu MAN yang ada di Sumatera Barat. Dan FYI lagi ya, readers ya, si Mawar ini pun asrama di sana. Dah, asrama lagi di sana kan. Malam pertamanya si Mawar ini di asrama, readers. Si Mawar ini, waktu itu aku gambarkan sedikit ya, readers, di asramanya si Mawar ini. Itu kan tempat tidurnya, ranjangnya itu kan yang bertingkat gitu ya, bertingkat gitu kan. Nah, waktu itu, readers, ranjang tidur si Mawar itu di sini. Kemudian di atas Mawar itu ada namanya, kita sebut saja A. Kemudian di samping Mawar ini kita sebut saja namanya B, dan di atas itu namanya C ya, readers ya. Di atas itu namanya C. Nah, waktu itu, readers, ketika jam 11 malam si Mawar ini belum bisa tidur. Karena memang biasanya si Mawar ini jam 11 malam memang belum tidur juga gitu kan. Si Mawar ini pun nge-scroll handphone gitu, ngecek handphone lah kan. Waktu itu si A, si B, dan si C itu udah tidur ya, readers ya. Si Mawar ini mendengar ada alunan musik talempong gitu, readers. Which is talempong ini adalah sebuah alat musik tradisional dari Sumatera Barat, dan dia itu terbuatnya itu dari seperti kuningan gitu, readers. Jadi kalau memainkannya itu dipukul teng teng tereng teng teng ya, kurang lebih seperti itu ya, readers ya. Nah, si Mawar ini mendengar musik talempong itu, readers, pada jam 11 malam. Yang sepengetahuannya si Mawar ini, readers, pada sebuah ruangan di samping gedung asrama mereka itu memang ada ruangan untuk alat musik. Ya, alat musik apakah itu musik marching band gitu seperti lira, pianika, tenor, senar gitu kan. Tapi si Mawar ini nggak tahu kalau seandainya di sana juga ada musik talempong tuh, si Mawar nggak tahu. Dan kalaupun memang ada, siapa yang memainkan itu jam 11 malam, pikiran Mawar saat itu kayak gitu kan. Cuman Mawar nih, oh mungkin itu jauh tuh sebenarnya, cuman kedengarannya aja yang dekat. Mungkin si Mawar tuh berpikiran kayak gitu ya, readers ya. Dan akhirnya Mawar pun memutuskan untuk berbaring, dia mulai berbaring dan akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Dia tutuplah mukanya kan, selimut. Mukanya pakai selimut kan. Kemudian, readers, belum lama rasanya si Mawar ini tuh terpejam, berbaring dan terpejam lah ya. Tiba-tiba, readers, ada suara yang mengetuk pintu kamar asrama si Mawar ini dengan sangat kencang gitu loh, readers. Jadi, Mawar buka pintu, Mawar buka pintu, kayak gitulah barangkali ya. Nah, waktu itu, readers, suara itu memang saking berisiknya tidak hanya menjadikan Mawar yang terbangun, tapi si A, si B, dan si C itu juga terbangun, readers. Semua tuh kayak saling lihat satu sama lain gitu kan. Siapa sih kok jam segini gitu ya. Kayak orang udah tidur semua, ganggu banget gitu kan. Dan akhirnya karena yang dipanggil itu nama si Mawar, akhirnya Mawar pun membukakan pintu kamar asramanya. Ternyata yang datang itu adalah Teresia, which is Teresia ini merupakan sahabatnya si Mawar ketika masih di MTSN gitu loh, readers. Jadi selama di MTSN mereka tuh sudah bersahabat. Kemudian ketika mereka lanjut ke MAN gitu kan, mereka masih tetap bersahabat. Bahkan mereka satu kelas gitu ya, cuman mereka beda kamar asrama. Jadi si Mawar ini di kamar nomor 5 dan si Teresia ini di kamar nomor 4. Jadi masuklah si Teresia itu dengan paniknya, tolong aku Mawar, kayak gitulah ya barangkali ya, guys ya. Terus Mawar ini bawa dulu Teresia itu masuk, dia dudukin di ranjang tidurnya dia gitu kan. Udah, kamu tenang dulu, kamu kenapa, cerita, kata si Mawar nih kan. Terus si Teresia ini bilang, tunggu, kita cerita malam ini atau besok aja, kata si Teresia ini, readers. Sama kayak si C, si A, dan si B itu kayak nungguin gitu loh, readers, kayak penasaran juga gitu kan.
tunggu, kita cerita malamnya apa besok aja, kata si Teresia nih. Oh yaudahlah, setelah mereka pikirkan ada bagusnya besok aja mereka cerita gitu kan, ketika udah siang, karena itu memang udah malam banget dan itu malam pertama mereka, besok juga mereka mau sekolah gitu kan readers. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat, dan malam itu Teresia menginap di kamarnya Mawar. Memang di ranjangnya si Mawar itu, jadi Mawar di sebelah sini, si Teresia di sini gitu readers. Dah, yang lain tetap di posisi tempat tidurnya masing-masing. Keesokan harinya readers, ini mereka kan bangun subuh-subuh nih, mau pergi sholat subuh berjamaah dulu ke masjid ya kan. Nah waktu itu si Teresia, si Mawar, si B dan si C udah bangun nih readers. Nah ketika mereka membangunkan si A ini kan, bangun subuh kayak gitu lah ya, bangun. Nah si A ini waktu itu kayak yang gelisah gitu readers, dia ngeliat ke kanan, ya maksudnya dia putar ke kanan tidurnya gitu kan, dia putar lagi ke kiri tidurnya gitu. Dan akhirnya si mereka yang ada di bawah ini mikir kan, mungkin si A lagi nggak sholat gitu, ya udahlah kita pergi aja berempat ke masjid. Pergilah mereka berempat ke masjid kan. Dan tahu readers, sampainya mereka di masjid, ternyata si A sudah ada di masjid. Waktu itu mereka nanya kan, loh kamu kapan pergi, bukan tadi kamu masih tidur, kirain kamu gak sholat. Kata si Mawar nih kan, sholat kok, aku udah duluan berangkat daripada kalian, kata si A ini. Si A ini ya gak ambil pusing lah kan readers, karena dia yang pergi duluan gitu. Tapi bagi si Mawar, si B, si Teresia, itu kan kayak sesuatu yang, si B, si C gitu kan, itu kayak sesuatu yang aneh gitu, karena mereka ngelihat si A gitu, mereka ngelihat si A di asrama gitu kan. Ya udah saat itu mereka nggak mau ambil pusing lah kan, udah selesai sholat, mereka mandi, siap-siap, mereka pun pergi ke sekolah. Nah di kelas reader, si Mawar ini nanya ke si Teresia kan, seperti kesepakatan mereka tadi malam ya, kalau mereka akan cerita pagi harinya di sekolah. Si Mawar ini pun nanya ke Teresia kan, jadi semalam kamu kenapa, katanya kan. Nah barulah si Teresia ini mulai bercerita kan readers, jadi semalam itu aku kebelet pipis, aku mau ke toilet, katanya kan. Kan toilet kamar mandi itu saklarnya di luar ya readers. Kalau kita menghidupin lampu kan saklarnya di luar. Nah jadi waktu itu si Teresia yang ngidupin lampu, yang ngidupin saklar. Artinya apa? Di kamar mandi itu kan kosong. Di kamar mandi itu kan berarti lagi kosong kan, lagi gelap gitu kan readers, karena si Teresia yang ngidupin saklar di luar. Nah si Teresia ini udah ngidupin saklar, dia nanya lagi readers, kayak dia ngapain nanya lagi coba gitu kan, dia mungkin karena setengah sadar juga ya readers ya, dia nanya lagi gitu kan, di dalam ada orang, katanya dia bilang kayak gitu kan. Dan ternyata ada yang jawab readers, ada, tolong ambilkan gayung ya, katanya readers, tolong ambilkan gayung. Terus kan si Teresia ini tadi readers ya, si Teresia ini tuh mulai kepikiran, loh tadi kan aku yang hidupin lampu, berarti orang yang ada di dalam ini gelap-gelap tadi ya di dalam, gitu dia mikirnya saat itu si Teresia ini kan readers. Dia bantulah ngambilkan gayung, pas dia mau ngasih readers, dia buka pintu itu readers, dia buka pintu, ternyata readers si Teresia ini melihat, si Teresia ini melihat ada sesosok perempuan yang mengenakan gaun berwarna putih dengan rambut terurai panjang sambil memegang keranjang yang berisi shampoo, conditioner ya, sabun-sabun gitu lah ya readers ya. Tapi mukanya itu, ekspresinya itu seperti ingin menerima, kayak gitu lah mungkin ya. Dan waktu itulah si Teresia ini yang jerit readers, dan karena kamar mandi ini, toilet ini memang notabene itu lebih dekat ke kamarnya si Mawar, makanya dia langsung geder-geder kamar Mawar. Nah itulah yang terjadi semalam, diceritakan si Teresia ini ke si Mawar ya readers ya. Dan Mawar tuh kayak mulai yang ngeri gitu readers, dan barulah si Mawar ini juga bercerita, tadi malam tuh sebenarnya sekitar jam 11-an aku dengar ada bunyi musik talempong gitu loh, katanya kan. Kalau dipikir-pikir ya memang ruangan di samping asrama kita itu kan tempat nyimpan alat musik ya, tapi rasanya nggak mungkin lah, masa sih jam 11 malam ada yang mainin itu gitu. Cuman ya aku mikirnya, kata si Mawarnya, kayak itu jauh, katanya nggak di sekitaran situ, jauh, cuman kedengeran gitu sampai ke asrama, kata si Mawar. Nah berakhirlah cerita mereka di sekolah waktu itu ya, di kelas waktu itu udah habis kan readers. Nah malam harinya lagi readers, ini kan Teresia udah di kamarnya nih, si Mawar juga di kamarnya dong sama si B, si C, dan si A ya readers ya. Jam 11 malam lagi nih, si Mawar masih nge-scroll handphone lah gitu kan, masih ya main-main gitu lah, masih ngecek-ngecek handphone gitu kan. Dan mungkin lagi chatan juga sama Teresia di kamar sebelah gitu ya. Waktu itu si B ini udah tidur readers, si C sama si A juga udah tidur, si B, si C, dan si A itu udah tidur ya. Terus tiba-tiba readers, si B ini duduk
dia duduk tapi dia ngeliat ke bawah readers, dia nggak ngeliat ke Mawar. Kan berarti ranjang mereka tuh sebenarnya berhadap-hadapan kan. Si B ini duduk dan dia melihat ke bawah gitu ya readers ya. Dia melihat ke bawah dan waktu itu si Mawar nanya, kamu mau salat tahajud? Katanya, dia bilang kayak gitu. Kata si Mawar ini readers, kamu mau salat tahajud? Katanya kan. Si B ini masih diam readers, dan tiba-tiba dia bilang readers, masih ngeliat ke bawah ya, dia bilang, aku sebenarnya baik, tapi kenapa nggak ada yang mau temenan sama aku? Kata si B ini readers. Kemudian dia nangis. Dia nangis gitu, kemudian dia ketawa. Kemudian dia nangis lagi readers. Dan seperti itulah terus readers. Nah, si Mawar ini dia mulai ngeh ya readers ya, enggak, ini bukan B. Akhirnya Mawar memutuskan untuk berbaring di tempat tidurnya. Dia tutup lagi badannya pakai selimutnya, dan dia masih mendengar si B itu mengulang-ulang kalimat itu readers, kalimat aku baik. Nah itu ya readers ya. Dan kemudian si B ini menangis, kemudian ketawa, menangis itu si Mawar masih dengar. Dah sampai setelah itu Mawar mungkin udah kecapean, udah tidur. Besok paginya dia bangun. Dan ketika si Mawar ini terbangun, si C juga terbangun, kemudian si A juga terbangun, si C juga terbangun, si A juga terbangun. Mereka ini kaget. Karena apa, readers? Si B ini udah tidur di bawah kolong tempat tidur. Di bawah kolong tempat tidur gitu, readers. Ya. Kemudian mereka bertiga pun membangunkan si B ini. B bangun, ayo subuh gitu lah ya. Ayo kita ke masjid subuh gitu. Si B ini nggak jawab, nggak bereaksi apapun gitu, readers. Dia kayak tidur tapi tuh kayak nggak nyaut, pokoknya nggak bereaksi apapun ya, readers. Kemudian udah karena nggak ada respon dari si B ini, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi sholat ke masjid aja gitu tanpa si B ini gitu kan. Pergilah mereka, udah selesai sholat subuh, mereka pulang lagi dan si B ini masih belum bangun, readers. Mereka bangunkan lagi, B bangun, ayo kita pergi sekolah kayak gitu lah ya. Mandi B, mandi siap-siap kayak gitu kan. Nah waktu itu karena si B ini nggak bangun-bangun, readers, si Mawar ini berinisiatif untuk melapor ke ustazah asrama. Jadi ustazah asrama itu juga ada di asrama itu ya, readers ya. Melaporlah si Mawar ini ke ustazah asrama. Ustazah katanya kan, coba lihat ke kamar 5 sebentar deh ustazah, katanya gitu kan. Loh kenapa Mawar? Katanya ada yang aneh ustazah. Bila ustazah bersama si Mawar ini ke kamar 5. Waktu itu ustazah ngeliat kan si B itu lagi di bawah kolong, readers. Dipanggil-panggil lah, B kamu gak sekolah, B bangun, kata ustazahnya kan. Nah si B ini masih belum juga memberikan reaksi apapun, readers. Akhirnya si ustazah ini menyuruh si C dan si A. Nah karena postur tubuh si C dan si A ini lebih besar daripada Mawar, jadi disuruhlah si C dan si A ini untuk mengangkat. Udahlah angkat aja, pindahkan dia ke atas, kasihan mungkin dia sakit, kata si ustazah ini ya, readers ya. Dan ketika si A dan si C mau memasukkan tangannya ini, mau ngangkat siapa ini, readers, si B ini, tiba-tiba readers, si B ini matanya langsung terbuka gitu, readers. Tapi terbuka itu melotot ya, readers, terbuka melotot gitu kan. Dan dia mencengkram tangan si C dengan si A, kemudian dia putar kayak gitu, readers, sampai si C dan si A itu merasakan sakit dan ingin segera melepaskan itu, readers. Kaget lah mereka kan, dan akhirnya si C, si A, si Mawar dan si ustazah ini saling pandang-pandangan gitu. Udah kata ustazah, udah pokoknya Mawar, si C, si A sekarang siap-siap pergi sekolah. Udah biarkan aja si B ini, biarkan aja nanti sama ustazah tinggal di asrama kok, kata ustazah itu kan. Udah ya udahlah, pergilah mereka gitu kan. Pergi mereka sekolah. Nah ketika pulangnya lagi, readers, ini kejadian seringnya pada malam hari ya, readers ya. Ketika pulang sekolah ketika mereka pulang sekolah, mereka itu udah ngeliat si B itu terbaring di ranjangnya kok, udah bukan di lantai di bawah kolong itu lagi ya, readers ya. Kemudian malam harinya karena si B ini udah terbaring di tempat tidurnya. Waktu itu si C juga udah tidur, si A juga udah tidur seperti biasa. Si Mawar ini masih scroll handphone gitu ya, mungkin chat-chatan juga masih sama si Teresia gitu kan. Tiba-tiba si Mawar ini mendengar ada suara yang gerak dari atas, kayak si A tuh gerak gitu ya, readers ya. Dan ternyata benar, kayaknya dia tuh duduk gitu loh, readers, karena si kakinya si A ini kelihatan kan, si Mawar di bawahnya si A tidur kan, kakinya si A itu menjuntai lah gitu ke bawahnya, readers ya. Dan Mawar nanya lagi sambil mainin handphone kan, kamu mau tahajud, kata Mawar nih kan, readers. Kemudian gak ada jawaban, readers, tapi tiba-tiba sayup-sayup si Mawar ini mendengar suara persis seperti yang suaranya si B waktu itu, readers. Apa yang dikatakan si B juga itu yang diucapkan oleh si A. Aku sebenarnya baik, tapi kenapa nggak ada yang mau temenan sama aku?
Nangislah siapa ini kan readers, si A ini nangis kan, kemudian dia ketawa, kemudian nangis, dan di saat yang bersamaan itu si B nyaut readers. Si B nyaut juga bilang itu lagi, aku sebenarnya baik, tapi kenapa gak ada yang mau temenan sama aku. Ketawa dia lagi, nangis, ketawa lagi kan readers. Dan mereka tuh kayak saling saut-sautan, si A dan si B, si A dan si B ini kayak saling saut-sautan gitu lah kan readers. Dan itu menjadikan si C pun terbangun. Si C terbangun, dia tuh kayak ngelihat ke Mawar, kan Mawar berarti di bawah gitu kan, kayak gitulah ya, barangkali kayak nanya kenapa gitu kan. Nah si Mawar tuh langsung ngambil handphonenya, dia chat si C, dia bilang gini kan, jangan panik katanya kan, turun pelan-pelan, kita ngungsi ke kamar Teresia, kata si Mawar ini readers. Turunlah si C ini pelan-pelan, turun dia pelan-pelan gitu kan readers. Dan pergilah mereka di saat si A dan si B ini saut-sautan, tangis dan tawa itu ya readers ya. Pergilah si Mawar dan si C ini ngungsi ke kamarnya Teresia. Jalanan Mawar dan si C ke kamar Teresia ini readers, ternyata ustazah asramanya itu bangun dan nanya, kemana Mawar sama si C? Gitulah ya. Terus mau ngungsi ke kamar Teresia ustazah, katanya gitu kan. Kenapa? Si A sama si B kesurupan, saut-sautan ustazah, katanya kayak gitu kan. Kata si ustazah dengan deras. Akhirnya waktu itu ustazah bilang gini, ya udah wudu, kata ustazah kayak gitu kan. Kita wudu, yang mau tahajud, yang mau sholat malam. Akhirnya yang waktu itu karena si Teresia di kamar 4 Teresia yang masih terbangun, ustazah, Teresia, Mawar dan si C pun sholat ya readers. Ada yang sholat malam, ada yang sholat tahajud gitu kan. Dan selesai mereka sholat ini readers ya, ustazah bilang ke si Mawar, coba kamu cek ke kamar. Coba kamu cek ke kamar gimana keadaan mereka. Waktu itu gitu ya readers. Dan waktu itu ketika si Mawar ini sampai di kamar readers, ketika si Mawar ini sampai di kamar, dia ngelihat si B ini masih duduk dan nangis ketawa gitu readers. Tapi si A udah baringan. Karena udah baringan, si Mawar pun memberanikan diri naik ke atas. Dia bilang kan, assalamualaikum, katanya kan, A ini udah kamu, katanya gitu ya. Ini udah kamu, katanya kan. Dan tiba-tiba readers, si A itu membuka matanya, melotot, dan kemudian dia mencengkeram tangan si Mawar, kemudian dia putar lagi readers. Dan Mawar yang saat itu takut readers, dia tuh nggak turun pelan-pelan, dia langsung loncat dari yang tempat tidur yang tingkat 2 ini, dia langsung loncat ke bawah. Dan dia bilang ke ustazah, belum ustazah, itu belum mereka, masih tuh ustazah, belum, kata si Mawar kayak gitu ya readers. Oke, ternyata menyelesaikan konten horor ini agak-agak berat juga ya readers ya. Aduh. Dah malam itu akhirnya si ustazah, si Mawar, si Teresia dan si C pun memutuskan untuk tidur di luar readers. Jadi kayak di situ tuh ada ruang tengah gitu kan, ada sofa, ada karpet juga lah gitu ya. Jadi mereka pun bawa bantal, kemudian bawa selimut, dan mereka pun tidur di luar. Ya karena si ustazah ini juga merasa nggak kondusif kan kalau dibawa ke kamar. Sementara nggak mungkin juga si Mawar dan si C ini nginap tidurnya tuh di ranjang Teresia juga kan, nggak mungkin gitu ya. Dan akhirnya tidurlah mereka di luar berempat. Dah keesokan harinya mereka tetap bersekolah seperti biasa, tapi si A sama si B tuh nggak sekolah ya readers. Mereka hanya berbaring di tempat tidur mereka aja gitu. Mereka berbaring dan sesekali mereka tuh merintih, sesekali mereka tuh kayak menangis, sesekali mereka masih tertawa gitu ya, masih seperti itu. Tapi mereka bukan yang membuat kegaduhan gitu, nggak gitu readers ya. Makanya dibiarkan aja sama si ustazah ini. Dah pulangnya lagi dari sekolah, si Mawar ini ngelihat si B tetap di ranjangnya, si A tetap di ranjangnya gitu lah ya. Cuman waktu itu ketika pulang sekolah itu ada pengumuman bahwa kerabat dari salah seorang guru yang ada di sekolahan mereka itu meninggal dunia. Jadi mereka pun habis maghrib itu merencanakan untuk membaca surat Yasin bersama lah gitu di aula kan. Dan setelah sholat maghrib memang dijalankanlah itu kan, baca surat Yasin bersama. Waktu itu mereka semua pergi ke sana, kecuali si A dan si B. Mereka masih tetap di asrama dengan kondisi mereka yang seperti itu ya readers ya. Di aula itu readers, waktu itu posisinya gini, ini Mawar di sini, di samping kanannya itu Teresia, dan di samping kirinya itu si C ya readers ya. Baca surat Yasin lah gitu kan. Mereka mengelilingi aula membentuk lingkaran kayak gitu kan di dalam aula itu. Di situ waktu itu sekitaran, karena mereka itu jumlahnya ada sekitaran 100 orang ya readers, yang perempuan itu di aula itu ada sekitar 100 orang. Tiba-tiba readers, si Teresia ini teriak, dia teriak sekencang-kencangnya readers, kayak
kalau kata si Mawar ya, manusia nggak ada yang sanggup teriak kayak gitu loh readers. Dan setelah si Teresia ini teriak readers, apa yang terjadi readers? Maka terjadilah kesurupan massal readers. Jadi dari 100 itu kata si Mawar ada sekitar 28 orang yang mengalami kesurupan readers. Dan waktu itu semuanya panik kan, si ustazah juga panik, bantu ya, bantu, di teman-temannya dibantu, gitu lah ya kata si ustazah ini kan, bantu ya teman-temannya yang bisa dibantu, bantu gitu kan, bacakan surat, bacakan ayat kursi, kayak gitu. Semua itu panik readers. Dan waktu itu si Mawar sama si C otomatis bantuin si Teresia dong, karena kan Teresia yang paling dekat sama mereka dan teman mereka juga gitu kan. Dan Mawar tuh kayak dalam hati tuh kayak yang kesel gitu loh readers. Aduh, lo kenapa sih, lo cari masalah banget sih, katanya kayak gitu readers. Dalam hati tuh kayak, ya lo kenapa harus juga sih gitu kan. Sementara temannya si A dan si B di asrama aja tuh belum pulih gitu kan. Kayak kesel gitu lah si Mawar gitu ya. Dan readers, dari 28 orang ini readers, semua mana yang udah sadar tuh ada yang pingsan, ada yang udah capek, udah lemes kayak gitu aja ya readers ya. Tapi ada juga yang ya ada yang langsung bisa ngomong lah lagi gitu kan. Dan dari 28 orang ini readers, baru selesai itu pada pukul 2 pagi. Bayangkan readers, dari habis maghrib itu mulai kejadian, 28 orang itu semuanya baru sadar dan pulih kembali itu jam 2 pagi. Dan sempat terucap sama si ustazah asrama ini readers, besok semuanya siswi-siswi ini akan diliburkan, akan dipulangkan lah gitu ya selama 1 minggu, karena ustazah ini merasa bahwa ada yang tidak kondusif, ada yang sedang tidak baik-baik saja di asrama itu gitu kan. Akhirnya diambillah keputusan untuk memulangkan siswa-siswa ini dulu terlebih dahulu ya readers ya, selama 1 minggu. Nah, waktu itu malamnya si Mawar, Teresia, si C kembalilah mereka ke asrama. Semuanya udah kembali ke asrama lah gitu ya. Cuman si Teresia masuk ke kamarnya, si C masuk ke kamarnya ya. Teresia masuk ke kamar 4, si C masuk ke kamar 5. Mawar tuh kayak yang udah enggak. Gua enggak akan masuk ke kamar yang gue itu, gua enggak akan masuk gitu. Karena di kamar 5 temannya ada si A sama si B. Di kamar 4 Teresia barusan habis kesurupan juga kan. Udah. Gue di sini aja kata si Mawar gitu lah barangkali ya. Aku di sini aja gitu kan. Nah, waktu itu si Mawar ini ngambil bantal, ngambil selimut, dia memutuskan untuk tidur di sofa ya readers ya. Tidur di sofa, which is sofa ini menghadap ke dispenser readers. Nah, ketika mulai berbaring, si Mawar ini melihat apa readers? Dispenser itu cetek sendiri gitu loh readers. Dispenser itu cetek sendiri dan airnya itu turun sampai membasahi lantai gitu lah ya, membasahi lantai. Dan Mawar tuh kayak udah stres banget. Ini gue yang udah gila apa gimana, apa dia datang lagi apa gimana sih, kata si Mawar dalam hati tuh kayak udah kesel gitu. Dia udah kayak ngedumel gitu lah di dalam hati gitu kan. Dah si Mawar ini memutuskan udah terserah deh, kamu mau ngapain terserah gitu kan. Terus si Mawar ini memutar badannya membelakangi dispenser. Ketika si Mawar ini memutarkan badannya untuk membelakangi dispenser itu tiba-tiba readers, ada yang meraba kakinya gitu readers. Gitu ya. Terus si Mawar ini nyapa lagi nih, ya Allah ada si Mawar kayak gitu ya dalam hati gitu readers, udah nggak terucap lagi gitu kan. Dan si Mawar ini walaupun kayak gitu dia masih nekat, dia putar badannya lagi menghadap ke dispenser tadi kan, putar. Kemudian dia mengintip gitu, dia juga nggak pernah lihat ngapain lo nggak gitu juga ya, dia tuh mengintip gitu kan readers. Dan tahu apa yang dilihat oleh si Mawar? Mawar itu melihat ada sesosok perempuan mengenakan gaun berwarna putih dengan rambut terurai, duduk di lantai dan memainkan air-air yang tumpah tadi itu readers. Kayak gitulah barangkali ya readers ya, memainkan air-air yang tumpah tadi. Kata si Mawar putar lagi. Dah terserah apa yang mau terjadi di sana sekarang, udah dia nggak peduli lagi, dia putar lagi badannya mau belakang dispenser tadi. Dan mungkin karena udah capek ya, udah jam 2 pagi juga kan, udah capek ya. Gak kebayang sih capeknya gitu ya, dia capek. Akhirnya si Mawar ini pun tertidur. Besok paginya readers, setelah sholat subuh berjamaah di masjid, mereka pulang, si Mawarnya langsung packing gitu kan, dan dia langsung minta jemput sama bundanya. Bunda, tolong jemput Mawar ya bunda, soalnya kita semua dipulangkan karena semalam itu ada kesurupan massal, kata dia gitu. Dah dijemput sama bundanya, pulang lah si Mawarnya. 1 minggu ya readers ya, dah istirahatlah 1 minggu gitu kan. Nah, ringkas cerita readers, setelah 1 minggu berlalu lah mereka ini dipulangkan, kan kembali lagi nih mereka melanjutkan kegiatan persekolahan pendidikan mereka seperti biasanya gitu. Kegiatan sekolah mereka, kegiatan asrama mereka seperti biasanya gitu ya readers ya. Cuman readers, pada suatu malam si Teresia ini readers
tiba-tiba dia teriak lagi kayak waktu masih di aula itu ya readers. Dia teriak lagi sekencang-kencangnya, seperti yang kata Mawar, nggak ada manusia yang sanggup teriak kayak gitu. Dia teriak dan itu sangat-sangat melengking ya readers. Dan setelah itu readers, dia kesurupan dan terjadi lagi kesurupan massal. Kalau yang di aula tadi readers, dari 100 orang yang kesurupan 28 orang. Kalau yang di asrama ini readers, dari 100 orang yang sadar itu cuma 13 orang. Kebayang gak sih readers, semuanya itu kesurupan, termasuk si ustazah asramanya itu readers. Jadi kayak mereka tuh kayak ada yang bergerombol gitu ya, ada yang kayak bergerombol, ada yang masih sendiri-sendiri gitu, dan macam-macam readers. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang nangis-nangis, ada yang marah-marah gitu kan. Dan yang paling epic itu si Teresia ini readers, dia ngajak orang rame-rame, bahkan yang di dalam anggota gerombolannya itu ada si ustazah asrama ini readers. Mereka tuh seperti main tebak gambar, tahu kan main tebak gambar di punggung, kita bikin pakai spidol terus tapi di punggung gitu kan. Cuman spidolnya itu diganti sama gunting readers, jadi pakai gunting gitu menggambar-gambar di punggungnya. Panjang readers barisannya, dan yang mimpin tuh di depan si Teresia readers, dan di dalam gerombolan itu ada ustazah asrama. Kebayang gak sih readers? Waktu itu si Mawar panik banget readers, Mawar waktu itu masih sadar ya, si C juga masih sadar waktu itu, cuma 13 orang kata si Mawar, sisanya tuh udah chaos banget malam itu readers ya. Waktu itu si Mawar ini kepikiran untuk telepon ustadz ya, mereka kan punya ustadz juga, jadi kan ada ustazah nih di asrama, ada ustadz juga kan readers. Si Mawar ini kepikiran untuk telepon ustadz, tapi nomor si ustadz ini, nomor kontaknya si ustadz ini adanya di HP ustazah ini ya readers ya. Dan waktu itu si Mawar nekat aja, dia telepon, kan nggak tahu nih HP ustazah dari mana, dia telepon ini dia telepon si ustazah, udah tahu dia HP ustazah di mana, dia ambil. Ternyata HP si ustazah ini pakai fingerprint readers, dan untuk membukanya si Mawar ini pun megang-megang tangan si, dia raba-raba tangan si ustazah yang lagi main tebak gambar pakai gunting, jadi kan dia raba-raba gitu untuk membuka si HP ustazah ini readers. Dia carilah kontak si ustaz itu kan, ditelepon lah sama si Mawar. Ustaz, halo assalamualaikum ustaz, katanya kan. Waalaikumsalam, ada ini siapa, kata si ustaz ini kan. Terus dia bilang Mawar, ini Mawar ustaz. Dah cerita dia siapa gitu kan, dikasih tahu, karena kan yang laki-laki dan perempuan ini tidak terlalu saling kenal ya readers ya. Kemudian udah ceritalah si Mawar ini siapa gitu kan. Ustazah mana, kata si ustaz ini. Ustazah juga sekarang lagi kesurupan ustaz, kata si Mawar ini ya readers ya. Oh iya, ustaz segera ke sana, kata ustaz ini kan. Udah agak lega lah mereka sedikit kan, udah mulai lega gitu. Dan tidak lama setelah itu ustaz ini beneran datang readers, dan menyaksikan apa yang ada di asrama itu bener-bener chaos luar biasa readers kan. Ustadz ini nanya ke si Mawar, ini pertama kali yang kesurupan ini mulai siapa? Kata si ustadz ini kan. Si Mawar langsung jawab, Teresia ustadz, katanya. Yang mana Teresia, kata ustadz kan. Ya itu ustadz, ditunjuklah si Teresia itu sama si Mawar kan. Pergi ustadz ini ke sana. Ngobrol si ustadz ini sama si Teresia itu readers. Kamu ini sebenarnya siapa? Kata ustadz kan. Dijawab sama si Teresia ini readers. Aku juga siswa di sekolah ini, kata si Teresia itu readers. Terus kamu ngapain kesini bikin keributan kayak gini, kata si ustadz itu kan. Dia jawab lagi readers, karena udah banyak yang mau temenan sama aku, udah banyak yang suka sama aku, katanya gitu readers. Kamu tahu dari mana, kata ustadz ini kan. Karena mereka semua banyak bawa jimat, kata Teresia di lagi readers. Dia tuh masih kayak, itu bukan Teresia readers ya, itu bukan Teresia. Karena udah banyak yang bawa jimat, katanya gitu kan. Jimat? Di mana jimat, kata ustadz ini kan. Dikasih tahu, dibongkar sama Teresia ini readers, siapa-siapa aja yang bawa jimat. Pertama dia kasih tahu ya readers ya, si A, teman kamarnya asrama si Mawar tadi, si A dan si B. Ustadz ini bawa, ayo Mawar bantu Ustadz ya. Si Mawar ini bawa kantong kresek readers kan. Dia ambillah jimatnya si A, diambil, jimat si B diambil. Terus di mana lagi, kata si Ustadz ini ke Teresia. Di si kamar itu, kata si Teresia ini kasih tahu readers. Nah diambil. Udah sampai kantong kresek itu penuh, banyak banget, menampung jimat-jimat yang dibongkar sama si Teresia ini ya readers ya. Kemudian Ustadz pun akhirnya mengambil keputusan, Mawar ambil mancis, kata si Ustadz ini kan. Diambillah sama si Mawar, kemudian dibakar sama si Ustadz ini. Ketika dibakar jimat ini sama si Ustadz ini, banyak banget yang jatuh pingsan readers ya. Dari yang kesurupan itu banyak banget yang jatuh pingsan kan readers. Tapi si Teresia nih enggak, dia masih bertahan dengan sendirinya. Tapi yang Teresia nih enggak readers, dia masih bertahan dengan sendirinya gitu. Kayak dia tuh kayak, ya dia hanya sedih aja gitu readers.
teman kayak gitu lah barangkali ya, teman. Dia ngeliat teman-temannya pingsan gitu kali ya readers ya. Dan terakhir si Ustadz ini pun nanya sama Teresia, kamu juga punya jimat ya? Dan tahu readers bagaimana reaksi Teresia? Kayak gitu readers. Di mana jimat kamu sembunyikan, kata Ustadz ikan readers. Terus Teresia ini kayak gini readers. Ini kayak gitu, dia udah nggak jawab, dia udah nggak ngomong lagi readers. Dan akhirnya Ustadz ini bilang ke si Mawar bantuin Ustadz ya. Itu bukan Teresia. Mawar gunting jimat yang di pinggangnya si Teresia itu, kata si Ustadz ini kan readers. Pergi bawa dia ke kamar gunting katanya. Bawa jimatnya keluar. Si Mawar ini kan takut ya readers. Tapi Ustadz ini bilang, Mawar pemberani. Mawar udah sejauh ini, Mawar udah pemberani, Mawar udah kuat sampai sejauh ini, kata si Ustadz itu readers. Tolong ya kata si Ustadz itu kan readers. Dan si Mawar ini, waktu si Mawar ini bawa si Teresia ini ke kamar, Teresia ini masih nurut readers. Tapi sampainya di kamar readers, si Teresia tuh bilang, dia pegang tangan Mawar, jangan kayak gitu readers, jangan please, kata si Teresia ini kan readers. Si Mawar ini nggak mau, dia udah ini bukan Teresia kok, dia bukalah gitu kan, dan dia gunting lah itu jimat itu kan readers. Si Teresia ini nangis tuh semakin kayak menjadi-jadi gitu loh readers, sedihnya tuh semakin kayak gitu kan readers. Kemudian dikasihlah si jimat ini ke si Ustadz. Ketika jimat Teresia ini dibakar sama Ustadz, Teresia ini mengulang kembali jeritan seperti tadi readers. Dia teriak lagi seperti awal pertama tadi, dia teriak readers, yang kata Mawar tadi bahkan manusia pun nggak sanggup teriak kayak gitu. Dia teriak lagi melengking gitu. Dan setelah itu barulah dia pingsan. Kebayang nggak betapa capeknya mereka ini readers? Itu capek banget loh readers. 13 orang yang sadar dari 100 orang. Wah, luar biasa, epic sekali readers. Kisah si Mawar ini luar biasa sih. Dah, setelah itu readers barulah si Ustadz ini bercerita kan sama si yang sisa-sisa 13 orang yang masih sisa ini, cerita lah Ustadz. Jadi kata Ustadz, dulu di kamar 4, which is itu adalah kamarnya Teresia ya readers ya, ada seorang siswa yang gantung diri karena senioritas. Jadi waktu itu dia tuh stres gitu kan, kok seniornya kayak gitu sama dia, karena senior itu memperlakukan dia dan menjadikan teman-temannya itu juga nggak mau berteman sama dia. Nah, coba lagi readers dirangkai kan, bagaimana si Teresia bagaimana si A dan si B kerasukan, bilang aku sebenarnya baik, tapi kenapa nggak ada yang mau temenan sama aku. Cocok kan readers? Kalau dirangkai-rangkai gitu semuanya cocok kan? Seperti yang kata Teresia tadi, dia senang, dia bikin keributan ini, kekacauan ini karena dia senang udah banyak yang mau temenan sama dia, karena udah banyak yang bawa jimat. Nyambung kan readers? Itulah akhirnya yang disampaikan oleh si Ustadz ini kepada mereka semua. Oke readers, kurang lebih seperti itulah kisah yang ingin di-share oleh Mawar kepada kita semua. Semoga bisa kita petik pesan-pesan tersiratnya sebagai pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Bagi teman-teman readers yang suka dengan konten storytelling seperti ini, jangan lupa tinggalkan like-nya, dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih. See ya.